Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang disebut Syahrul Barokah. Bulan yang penuh berkah. Bulan suci, bulan mulia, bulan maghfirah, dan bulan segala bulan kebaikan ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa. Apa keistimewaan bulan Ramadan? Keistimewaan bulan Ramadan yang pertama adalah diwajibkannya kita menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teman-teman rahimakumullah. Ibarat kita punya nama, apabila dipanggil oleh seseorang, maka kita akan menoleh, kita akan menanggapi, kita akan menyambut. Begitu juga ketika Allah memanggil kita untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan, maka kita sambut dengan gembira. Untuk apa Allah menyuruh kita untuk berpuasa? Yaitu la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Manusia yang melaksanakan perintah Allah seperti halnya menunaikan puasa di bulan Ramadan merupakan satu tanda ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman rahimakumullah. Kemudian yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya permulaan ayat Al-Quran. Sehingga setiap tanggal 17 Ramadan kita memperingati yang disebut Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran merupakan wahyu Allah yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Yang ayat pertama dinyatakan Qra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menjaga firman Allah ini, Al-Qur'an ini, sehingga akan selalu asli, tidak berubah dari turunnya sampai akhir zaman nanti. Kita ambil satu analogi, seseorang yang sudah menulis sebuah buku, ya, seandainya buku itu filenya hilang, cetakannya habis, hilang, mungkin terbakar atau hanyut di bawah banjir misalnya, apakah bisa ditulis kembali dengan persis seperti semula? Tentunya tidak bisa ditulis kembali dengan persis teksnya, kalimatnya seperti buku yang semula, sekalipun pengarangnya atau penulisnya masih ada. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Ya, Al-Quran apabila filenya hilang, cetakannya hilang semua, ya, mungkin ditelan banjir atau terbakar, wallahu alam, apakah bisa ditulis kembali? Maka insya Allah akan bisa ditulis kembali dengan cara Allah, bahwa Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk menghafal seluruh ayat Al-Quran yang sebanyak 30 juz. Dan tidak sedikit di muka bumi ini orang-orang yang menguasai Al-Quran, menghafalnya, mengetahui tata bahasa Arabnya, puluhan, ratusan, bahkan ribuan, ya, bahkan jutaan umat manusia yang memiliki kemampuan di dalam menghafal Al-Quran, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara Allah menjaga Al-Quran. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran dan aku akan menjaganya.
sampai hari kiamat. Teman-teman rahimakumullah. Keistimewaan yang ketiga bulan Ramadan adalah pintu surga dibuka, neraka ditutup, dan setan terbelenggu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah." Ya, apabila datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu surga. Wa ghilqat abubun nar wa sufiratis syayatin. Ditutup pintu neraka dan setan-setan dirantai. Teman-teman rahimakumullah. Pada bulan Ramadan inilah merupakan peluang emas, kesempatan emas kita melaksanakan amalan di bulan Ramadan yang sebanyak-banyaknya, karena Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda yang nanti akan mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Apabila di bulan Ramadan ini, bulan yang mulia ini, kita tidak sanggup untuk berpuasa, niscaya di bulan di luar Ramadan kita juga tidak akan sanggup berpuasa. Apabila di bulan Ramadan ini kita tidak sanggup menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan, ya niscaya di luar bulan Ramadan kita juga tidak akan sanggup menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan. Apabila di bulan Ramadan ini kita tidak sanggup bersedekah, berinfak dengan yang terbaik, niscaya di luar bulan Ramadan kita juga akan enggan berinfak dan sedekah yang terbaik. Apabila di bulan Ramadan ini kita juga tidak menyempatkan diri untuk qiyamul lail, sholat tarawih, sholat witir, niscaya di luar bulan Ramadan kita juga tidak akan sanggup untuk menunaikan sholat tahajud. Ya, teman-teman rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu, ya, bulan Ramadan ini adalah merupakan kesempatan emas untuk menunaikan amalan ibadah dan segala macam kebaikan kita, karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu surga terbuka, ya, pintu neraka tertutup, ya, dan setan terbelenggu. Ya, bukan berarti setan tidak menggoda kita, ya, tetapi ketika kita memiliki keimanan yang kokoh, mampu mengendalikan hawa nafsu kita, meskipun setan akan menggoda kita dari berbagai arah, dari arah kiri, kanan, depan, belakang, ya, ketika di dalam hati kita terdapat satu benteng keimanan yang kokoh untuk selalu mentaati perintah Allah, maka setan tidak akan mampu menggoda kita, sehingga setan akan terbelenggu. Teman-teman rahimakumullah. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, "Walishaimi farhatani." Dan bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Yafrahuhuma idza aftara, kegembiraan ketika berbuka puasa, fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbuhu fariha bi saumihi. Dan yang kedua adalah kegembiraan melihat Allah bagi yang berpuasa. Orang yang berpuasa akan merasa kenikmatan yang luar biasa. Seharian menahan dahaga, haus, lapar, ya kemudian tiba saatnya berbuka, betapa nikmatnya meminum seteguk air, kemudian memakan makanan yang terasa sangat nikmat. Berbeda dengan orang yang sedang sakit dan tidak sanggup berpuasa, tidak akan merasakan bagaimana nikmatnya berbuka puasa. Ya, sehingga Nabi mengajarkan kepada kita, ketika kita berbuka puasa, hendaknya dengan berdoa.
Ya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, aku telah berbuka atas rezeki yang telah Engkau berikan. Dapat domau wa thabatal ajru insya Allah. Ya telah hilang dahaga haus dan telah basah urat-urat leher ini. Ya, dan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah yang akan membalas amalan kita selama berpuasa. Teman-teman rahimakumullah. Kemudian yang kelima, orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang melaksanakan puasa dengan penuh iman dan mendapatkan ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dengan berpuasa Allah memberikan maghfirah, ampunan kepada kita. Tentunya puasa kita dengan niat lillahi ta'ala, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis qudsi, bahwa bihi asyamuli wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalihah. Bahwa puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya, dan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Teman-teman rahimakumullah. Puasa merupakan amal ibadah yang syir, amal ibadah yang rahasia, hanya manusia yang berpuasa dan Allah yang mengetahui. Seandainya kita tidak berpuasa dan pura-pura berpuasa, ketika kita berwudu bersama dengan teman-teman yang lain, ketika berwudu kita minum air dari keran, maka teman sebelah kita yang sama-sama berwudu juga tidak akan tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Ya, oleh karena itu puasa ini merupakan puasa rahasia, hanya Allah yang tahu, dan orang yang berpuasa yang mengetahui bahwa dia benar-benar berpuasa untuk mentaati Allah, menunaikan puasa di bulan Ramadan. Teman-teman rahimakumullah, ya itu yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mampu memuliakan bulan Ramadan dan mendapatkan keistimewaan dalam bulan Ramadan ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.